Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam latihan i'rab ya dengan metode tamyiz, sudah masuk kepada surah Asy-Syarh atau nama lainnya Alam Nashrah ya. Surah Asy-Syarh atau Alam Nashrah. Ya. Surat yang ke-94. Nah, insya Allah ini mudah, insya Allah cepat, setengah 30 menit. Ya, target 30 menitan. Ya. Ya, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah laka sadrak ya. Jadi ini kita secara umum dulu ya, kalimat per kalimat dulu ya. Jadi dapat usulan saya, jadi bagusnya secara kalimat dulu, kemudian dirinci kalimat per kalimat. Jadi per konteks secara umum ayat, ya konteks secara umum ayat, kalimat mana yang terpisah, kalimat mana masih bagiannya, kita mulai dari situ dulu. Kalau kemarin kan itu di belakang, sekarang saya maju ke depan, ya. Jadi langsung dapat tahu yang latihannya keliru memisahkan kalimat dan mana yang sudah benar, ya, yang perlu dikoreksi. Ya, kalimat pembuka jumlah ibtidaiyah, alam nasroh laka sodrok, ya. Kemudian ada jumlah maktufah, wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak, ya. Ini adalah jumlah maktufah yang terhubung dengan ibtidaiyah tadi. Jadi masih belum membuat kalimat baru, dia masih ada hubungannya dengan jumlah sebelumnya, ya. Lihat ketika alladzi anqadha dhahrak, dia bukan kalimat baru. Lihat wizraka alladzi, ya. Jadi wa wada'na anka wizraka alladzi. Jadi alladzi itu belum selesai ya. Alladzi itu bukan kalimat berdiri sendiri. Lihat seperti saya bilang, kalau alladzi hati-hati, lihat sebelumnya ya. Ya, lihat sebelumnya wizrok ya. Wizrok kan beban ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebankan punggungmu ya. Jadi masih ada hubungan alladzi, berarti dia representasi dari ayat sebelumnya, wizrokalladzi anqadha dhahrak, berarti dia mausuf sifat. Di sini alladzi berlaku sebagai sifat ya. Sibhul jumlah mausuf sifat, alladzina sebagai sifatnya. Anqadha dhahrak silahnya ya, silah dari alladzi ya. Kemudian masih jumlah maktufah lagi, wa rafa'na laka dzikrak ya. Wa di sini masih melanjutkan jumlah ibtidaiyah alam nasroh ya, sehingga wa rafa'na laka dzikrak ya. Ini wa al-atfu ya, sebagai fungsi awal al-atfu. Kenapa disebut al-atfu? Karena wa fa itu kebanyakannya di al-atfu atau au kebanyakannya di al-atfu, tapi bukan semuanya. Nanti lihat di sini. Sini fa inna ma'al usri yusron ya. Fa di sini adalah fa istinafiyah ya. Fa untuk membuat kalimat baru ya. Fa inna ma'al usri yusro ya. Inna ma'al usri yusro, kalimat baru. Kemudian inna ma'al usri yusro, kalimat baru lagi. Inna, kalimat baru lagi ya. Jadi jumlah ismiyah kan dapat jumlah ismiyah. Dia bukan bagian dari apa-apa. Kan dia inna ma'al usri yusra selesai. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra selesai lagi. Ya, berarti tidak ada, kan kadang-kadang jumlah ismiyah bagian dari jumlah fi'liyah, ya kan? Atau bagian dari jumlah ismi yang lain. Tidak ada, ini sudah selesai. Ma'al usri yusra selesai. Berarti inna yang kedua bikin kalimat baru lagi. Ma'al usri yusra. Nah, baru fa di sini al-atfu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi dua maktufah. Inna ma'al usri yusra, ada fa. Lihat fa itu ternyata dia masih ada hubungan dengan inna ma'al usri yusra. Fa ya melanjutkan jumlah ya dengan menggandengkan dengan jumlah lain atfu. Jadi melanjutkan tapi dengan membuat kalimat, maksudnya melanjutkan dengan jumlah fi'liyah, syarat dan jawab. Ya, wa melanjutkan lagi syarat dan jawab tadi ya. Wa itu melanjutkan maktufah yang pertama. Jadi maktufah yang pertama, kemudian maktufah yang kedua terkait dengan maktufah yang pertama ya. Jumlah maktufah jumlah yang tersambung dengan jumlah sebelumnya.
Jadi begini, ini formasinya begini ya. Jadi alam nasroh laka sodrok, ya. Kemudian dilanjut wa wada'na wa rafa'na, ya itu ya. Jadi itu kalimat pertama, ya. Yang dua di bawah itu wa wada'na dan wa rafa'na, dia adalah maktufa dari nasroh, ya. Lam alam nasroh, ya. Kemudian fa membuat kalimat baru fa al istinafiyah, membuat kalimat baru inna ma'al usri yusra, selesai, ya. Selesai itu inna, kalaupun tidak ada fa juga bisa membuat kalimat baru, ya. Inna ma'al usri yusra. Kadang-kadang inna ada istinafiyah bayani kalau dia adalah menjelaskan innahu huwal ghafurur rahim. Nah, misal sebelum itu sesungguhnya dia akan ada hu, ada kata ganti hu, berarti dia masih terkait, berarti dia ini apa namanya, berarti dia ada bayani, istinafiyah bayani, kalimat baru tapi menjelaskan ayat sebelumnya, ya, menjelaskan jumlah sebelum, tapi ini tidak terpisah, ya. Inna ma'al usri yusra, ada dua kalimat, inna ma'al usri yusra, dan kalimat lagi baru inna ma'al usri yusra, kemudian fa melanjutkan jumlah yang tadi inna ma'al usri yusra dengan jumlah fi'liyah. Jadi fa menggandengkan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah di depannya berupa karakteristiknya syarat dan jawab. Kan idza selain dia dzaraf, dia juga syarat, ya. Syarat dan jawab. Wa di sini melanjutkan lagi yang syarat dan jawab fa idza faragta fansab, dan dia masih bagian juga dari inna ma'al usri yusra. Jadi wa ada dua maktuf, ya, dua ketersambungan, fa idza faragta fansab dan wa ila rabbika farghab. Insyaallah paham ya? Paham-paham saja ya. Jadi semakin sering insya Allah semakin paham. Ya, kita masuk ke ayat pertama. Alam nasroh laka sodrok. Ala a istifham, ya, jumlah ibtidaiyah atau istinafiyah. Sebagian membedakan ibtidaiyah istinafiyah. Ibtidaiyah itu benar-benar di awal kalimat baru. Kemudian istinafiyah, ada yang bilang istinafiyah itu adalah dia sudah ada kalimat sebelumnya tapi bikin kalimat baru. Itu bedanya ya. Kalau ibtidaiyah ada yang bilang sama saja, kan kalimat baru, ya. Ibtidaiyah itu benar-benar baru, tidak ada sebelumnya sama sekali. Istinafiyah ada kalimat sebelumnya tapi dia kalimat baru, membuat baru begitu, memisahkan, yang memisahkan, membuat baru. Ya, memisahkan, benar-benar memisahkan, buat baru, ya. A istifham, ya. Lam huruf jazm, ya. Maka setelahnya kalau ketemu lam, setelahnya pasti mudhari majzum, ya. Mudhari majzum, domirnya nahnu, sekaligus fa'ilnya. Tanda jazamnya adalah sukun, ya. Tanda jazam adalah sukun. Laka jar majrur terhubung kepada nasroh, ya. Sodroka, ya, adalah maf'ul dari nasroh berupa mudhof ilahi, sodro dan ka, ya, maf'ul dari uh, nasroh. Nah, ini adalah artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, ya, yaitu Allah meluaskan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikannya beliau petunjuk Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ya, siapa yang Allah kehendaki untuk berikan petunjuk padanya, ya, yasrah sadrahu lil Islam, maka dia akan melampangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, ya. Jadi tadinya orang yang belum memeluk Islam pasti akan mendapati dadanya sempit. Dengan datangnya Islam, diberikanlah wahyu beliau terhadap beliau Islam, maka lapanglah dada beliau. Yang kedua juga bisa bermakna ketika sebelum Isra, ya, malaikat Jibril membedah dadanya Rasulullah SAW dan memasukkan zam-zam, jadi mensucikan jantung beliau, benar-benar sucikan, dicuci, kemudian dimasukkan lagi, dan para sahabat melihat bekas bedahan dari malaikat Jibril tersebut, ya. Jadi ini ada dua. Dengan itu maka beliau senantiasa lapang, ya, dada beliau senantiasa lapang, ya, senantiasa lapang, dan dikeluarkan darinya segala bentuk penyakit, ya, penyakit hati, ya.
Nah, ini ada bisa disimak di hadis dalam riwayat Al-Bazzar ya. Ya, dari Imam Ahmad juga ya, hadis Imam Ahmad ya tentang peristiwa tersebut sebelum ya Isra ya, sebelum Isra. Ya, kemudian ayat selanjutnya wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak ya. Ya, dan kami lenyapkan dengan dilapangkan dada itu, lapangnya dada ya, ya, wada'na anka wizrak ya, dilepaskan, dikeluarkan, lenyapkan angka dari engkau wizrak ya, bebannya ya. Jadi untuk melepas beban yang ada di dada, maka diisilah dengan Islam, diisilah dengan keimanan, diisilah dengan ya, diisilah dengan petunjuk. Itulah sebab yang dapat melampangkan dada. Ini adalah wa wada'na anka wizrak ya, allazi anqadha dhahrak, yaitu yang memberatkan punggungmu ya. Kalau wa wada'na anka wizrak ya, dia semakna dengan ampunan Allah terhadap beliau, terhadap dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Jadi sudah tidak ada beban lagi Rasulullah. Rasulullah cuman wajib satu keutamaan Rasulullah, Allah sucikan hatinya. Jadi Allah cuci dengan Zam-Zam, langsung dibedah, langsung dibersihkan dari segala penyakit hati, kemudian dimasukkan lagi jantungnya ke dada beliau. Yang kedua, sehingga beliau tidak punya penyakit hati kan, jadi tidak ada beban penyakit hati kan. Penyakit hati itu beban ya, sehingga baik itu dosa apalagi hatinya berpenyakit, baik dari karena eksternal dosa yang dilakukan sehingga mempengaruhi hati, atau karena memang hatinya itu ada penyakit ya, memang hatinya itu ada penyakit. Jadi dua ini dilepaskan. Yang kedua adalah Rasulullah diampuni dosanya ya, liyaghfirolaka Allahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar ya. Allah memberi ampunan pada beliau ya, dari dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi sudah, satu, beliau sudah tidak punya penyakit hati, dua, beliau tidak perlu lagi beban dengan dosa. Jadi insya Allah Allah jaga dari dosa ya, dari dosa. Jadi ini bebannya tinggal konsekuensi saking beratnya dakwah yang beliau emban. Allah ini dengan dua hal ini. Jadi allazi anqadha dhahrak ya. Jadi dengan tidak perlu beban-beban lagi, karena satu, sudah Islam, sudah dilapangkan dadanya dengan Islam. Yang kedua, sudah dihapuskan dosanya. Jadi kan dosa itu memberatkan hati ya, di samping dosa memberat. Jadi internal dan eksternal Allah perbaiki ya. Makanya kita memintakan kepada Allah diberi kelapangan hati ya. Ini ketika kita meminta kepada Allah kelapangan hati agar kita senantiasa diberi petunjuk di atas Islam dan diampuni dosa-dosa kita sehingga tidak mengeraskan hati ya. Jadi ini wa wada'na anka wizrak, dengan dihapuskannya dosa dihilangkan juga bebannya ya. Allazi anqadha dhahrak ya, yaitu karena sudah banyak yang di ini, punggung juga jadi berat ya, punggung juga jadi berat ya, sehingga dilepaskan semua beban tersebut sehingga beliau fokus saja menghadapi sesuatu yang konsekuensi dakwah beliau ya, dan itu berat ya, dan itu juga berat ya. Balik lagi ke i'rab, jumlah maktufah ya, karena dia waw itu atfu melanjutkan jumlah ibtidaiyah sebelumnya. Wada'na fi'lul madhi dhamir nahnu sekaligus fa'ilnya, an jar majrur terhubung kepada wada'na, wizroka maf'ul dari wada'na. Lihat ya, kalau saya ada bagian cabang begitu, berarti dia masih bagian dari di atasnya. Ya, ini anka dan wizrok itu masih ada hubungan dengan wada'na ya. Kemudian wizrokal ladzi anqadha dhahrak itu adalah maf'ul berupa mausuf sifat. Ternyata alhamdulillah. Ya, ternyata apa namanya? Ini kalau ada yang menjawab bersin saya tadi, ini mungkin tertunda ya. Jadi siapapun yang menjawabnya,
Saya jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Yang jawab yarhamkallah ini siaran tunda di Facebook karena biasa sudah berapa kali pertemuan telat 15-20 menit. Jadi mungkin tidak langsung saya jawab ini. Jadi ini mungkin saya sudah selesai ini setelah ini. Jadi saya sudah jawab duluan. Kalau ada yang jawab di komentar ya. Wizrokal ladzi anqadha zahrok ya. Jadi maf'ulnya berupa mausuf sifat. Jadi wizroka alladzi itu mausuf sifat. Anqadha zahrok dia adalah silah dari alladzi. Anqadha silah berupa fi'lul madhi, domirnya huwa yaitu alladzi ya. Zahrok maf'ul dari anqadha ya. Lanjut ya, wa rafa'na laka dzikrok ya. Ya, ini masih jadi ini lagi Allah sebutkan lagi mengingatkan tentang nikmatnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrok ya, dan kami tinggikan bagi engkau sebutanmu ya, namamu ya, sebutan bagimu ya, sebutanmu yaitu namamu. Jadi pertama Allah tinggikan Rasulullah pertama dalam azan. Azan pasti menyebut nama beliau ya. Yang kedua iqamah pasti menyebut nama beliau. Yang ketiga dalam tasyahud pasti menyebut nama beliau. Yang keempat dalam khutbah, ketika khutbah pasti kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu bagian ditinggikan namanya itu baru di dunia, di akhirat pun tinggi ya. Jadi tidak kata ini sebagian mengatakan ditinggikan itu tidaklah Rasulullah disebut, tidaklah Allah disebut, melainkan nama Rasulullah SAW juga disebut seperti dalam syahadah ya. Tidak ada masuk Islam kecuali menyebut nama beliau juga ya. Ini sangat tinggi sekali di sisi nama beliau ya, sehingga ditinggikan ya. Kita bahas dari sisi i'rab ya. Ini adalah jumlah maktufah yang masih lanjutan dari jumlah ibtidaiyah yang pertama tadi ya. Wa al-atfu rafa'na fi'lul madhi domirnya nahnu sekaligus fa'ilnya. Laka jar majrur terhubung kepada rafa'na. Zikroka maf'ul dari rafa'na berupa mudhof ilaihi. Ya, berupa mudhof ilaihi. Ya, selesai kalimat pertama dengan maktufanya, dengan kalimat yang mengiringinya, yang menggandengnya, yang berkaitan dengannya ya. Kemudian fa inna ma'al usri yusra. Fa di sini adalah istiqnaf, jumlah istiqnafiyah, jumlah kalimat baru, membuat kalimat baru. Fa istiqnafiyah. Fa membuat kalimat baru. Jadi fa di sini fungsinya bukan al-atfu sebagaimana kita kenal di dalam kolom, tapi fungsinya istiqnafiyah, memisahkan dengan kalimat sebelumnya dengan membuat kalimat baru. Setelahnya kita ketemu ina, berarti pasti dia jumlah ismiyah ya. Huruf yang serupa dengan fil untuk taukid ya. Ma'al usri ya, lihat lagi kalau bukan setelah inna kemudian ketemu jar majrur atau dzaraf madzruf, maka jar majrur atau dzaraf madzruf terhubung pada khobar yang didahulukan, khobar muqaddam inna yang dikira-kira. Khobar muqaddam inna yang dikira-kira. Lupa saya tulis inna, insya Allah di PDF ada. Terhubung kepada khobar muqaddam inna yang dikira-kira. Yusron menjadi isim inna muakhor ya. Jadi inna kan punya dua isim dan khobar. Isim inna, khobar inna ya. Ini khobar didahulukan karena yang setelah inna jar majrur atau dzaraf madzruf ma'al usri. Berarti ma'al usri, dan ma'al usri tidak berdiri sendiri, dia terhubung ke sesuatu. Karena ma'al usri terhubung pada sesuatu dan dia ada di awal kalimat atau datang setelah inna atau kana, maka dia terhubung kepada khobar yang didahulukan, yang dikira-kira ya. Yusro ya, dan yusro ya. Yusro menjadi jadi isim dari inna ya. Nah, kita akan bahas untuk pembahasan makna, kita akan bahas lagi setelahnya ya. Kita akan bahas di ayat setelahnya. Kemudian bikin kalimat baru, inna ma'al usri yusro, sama persis
jumlah istinafiyah, dia kalimat baru karena inna ya. Inna itu entah dia istinafiyah bayani, dia ada hubungan dengan kalimat sebelum untuk merinci, atau istinafiyah baru ya. Atau dia kan bisa juga bagian dari bi anna ya, atau dia bisa bagian dari jumlah ismiyah, atau bisa bagian dari jumlah fi'liyah. Di sini dia tidak ada hubungan dengan jumlah ismiyah sebelumnya dan jumlah fi'liyah sebelumnya. Inna huruf serupa dengan fi'il sama persis, ma'al usri, huruf madruf terhubung pada khobar inna dikira-kira, yusra isim inna muakhkhar. Nah, sekarang bertanya-tanya kenapa diulang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, ditafsirkan oleh Imam ini, kalau al-ma'rifah diulang, isim al-ma'rifah, al-usri, ada alif lam kan? Isim al-ma'rifah diulang, maka dia dihitung satu, sama itu. Ya, jadi 3 kali, 4 kali, tapi al, maka dia dihitung tetap satu. Tapi jika isim nakiroh yang diulang, yusron kan nakiroh, ya. Yusron nakiroh, ya. Tanwin, nakiroh ya. Kalau dia diulang, sama persis, yusron, yusron. Berarti dia dihitung satu-satu. Yusron pertama ya yusron, yusron kedua ya yusron yang kedua. Jadi 2. Oleh karenanya, berdasarkan faedah lugawi ini, ditafsirkan oleh Imam Hasan al-Basri, ya ibshiru atakumul yusru lan yagliba usrun yusroini, ya. Ibshiru, bergembiralah kalian, atakum, telah datang kepada kalian, al yusru, kemudahan, lan yagliba, tidak akan pernah ya menang, usrun, satu kesulitan, yusroini, melawan 2 kemudahan, ya. Jadi di sini inilah kata fenomenal dari Imam Hasan al-Basri, imamnya para tabi'in, bahwasanya ayat ini ya diulangi 2 kali, itu al-usrinya itu tetap dihitung 1, yusronya dihitung 2. Jadi tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan dengan 1 kesulitan, ya. Ya. Jadi bahkan di dalam riwayat yang lain, ya. Dalam suatu riwayat, saya belum periksa ininya, sekalipun kesulitan itu masuk ke dalam batu, ya, misalnya ada batu, ada lubang kecil, masuk di situ kesulitan, maka kemudahan juga akan datang bersama kesulitan tersebut, ya. Jadi seandainya kesulitan datang masuk ke dalam batu, maka kemudahan juga akan datang mengusirnya, ya. Ya, jadi itu ini diantara ini, saya belum melihat ininya, belum melihat kekuatan riwayat tersebut, ya. Jadi ini menandakan bahwasanya pertolongan pasti akan datang ya bagi orang beriman. Jadi kesempitan pasti akan disegerakan dengan datangnya kemudahan, ya. Dan akan didatangkan dengan kemudahan. Jadi ada 2 kemudahan. Kemudahan pertama adalah kemudahan ketika menghadapi kesulitan. Itu kemudahan pertama, ya. Jadi siapa yang dilapangkan, kan tadi di atas Allah bilang kan, alam nasroh laka sodrok, dilapangkan dada. Siapa yang lapang dadanya ketika ada kesulitan, maka dia akan mudah melalui kesulitan, ya. Jadi kelapangan dada ketika sulit itu akan memudahkan menghadapi kesulitan. Dan yang kedua, ada solusi dari kesulitan tersebut dengan kemudahannya lagi. Ya, karena setiap kali datang kesulitan pasti bersamanya ada kemudahan, ya. Jadi makanya alangkah dekatnya jalan kemudahan tersebut, maka hendaknya bersabar dengan kesabaran yang baik, ya. Ya, jadi nanti akan ada ininya lagi. Ada rentetannya lagi di ayat selanjutnya, ya, di ayat selanjutnya ini. Ini masih belum selesai. Ayat selanjutnya, ya, fa idza farauta fansab, ya. Ya, fa di sini bedanya al-atfu, ya, jumlah maktufah melanjutkan inna tadi. Inna ma'al usri yusra, ya. Fa di sini langsung disokong, ya, langsung diteruskan. Maka jika farauta fansab, farauta, maka ya fa idza
dzaraf, ya, dzaraf atau yang mengandung makna syarat, ya, maka setelahnya adalah fiil dari syarat, farokta, ya, fi'lul madhi, domir anta sekaligus fa'ilnya, lupa saya tulis, ya, maka fa jawaban dari syarat, ya, jawaban dari syarat, ya, kemudian harus ada fi'il syarat insob, ya, insob, fi'lul amr, domir anta sekaligus menjadi fa'ilnya, ya. Jadi maka jika telah selesai satu urusan yang dikerjakan, ya, jika selesai satu urusan, ya, maka fansob, ya, maka bersungguh-sungguhlah dalam, ya, di sini farokta jika selesai sholat, ya, yang dimaksudnya farokta itu selesai sholat. Fansob, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ini para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa selesai sholat ada doa, ya, jadi ada doa setelah sholat. Farokta fansob, ya, ada doa setelah sholat, ya. Fansob itu berusaha keras, yaitu berdoa, kata Imam Ibnu Katsir, ya, kata Imam Ibnu Katsir, ya. Jadi, ya, jadi di sini ada syarat ketika sudah selesai mengerjakan sebuah ketaatan, maka fansob, maka berusaha lagi sungguh-sungguh pada hal yang lain, ya, ya, dalam urusan yang lain, ya. Kemudian tambah lagi, wa ila rabbika farghab. Nah, ini agak sebenarnya itu kalimat dimulai irghab, ya, irghab, ya, irghab ila rabbika, ya. Jadi wa ma'tufah melanjutkan kalimat sebelumnya, ya, ila rabbika jar majrur terhubung kepada irghab, ya, terhubung kepada irghab. Fa-nya itu jawaban syarat dari kalimat syarat yang dikira-kira. Nanti akan paham ketika saya kasih contoh, ya. Irghab adalah fiil jawab syarat. Jadi di sini farghab, ya, farghab itu jawaban dari syarat yang syaratnya tidak kelihatan di sini. Ada kalimat syarat seperti tadi, idza farokta, kan syarat. Idza syarat, farokta fiil syarat, fa jawab syarat, insob adalah fiil jawab syarat, ya. Sekarang adanya jawaban syarat saja, fargob, ya, fa itu jawab syarat, irgob jawaban. Lantas di mana syaratnya? Nih, kalimat lengkapnya adalah idza da'atska al-hajatu ilal mas'alati fargob ila rabbika fiha, ya. Ini kalimat lengkapnya dari ayat terakhir ini. Jika engkau memohonkan suatu hajat, ya, terhadap suatu masalah, maka mengharapkanlah terhadap Allah, perbesarlah harapanmu terhadap Allah ketika engkau memanjatkan doa tersebut, ya. Itu artinya, ya. Ini kalimat memang terpotong, ya. Fargob, berharaplah kepada Rabbmu, cuman begitu, tapi maknanya sebenarnya dalam. Kalau engkau memohonkan, ya, suatu hajat, ya, terhadap masalah yang engkau hadapi, fargob ila rabbika fiha, maka perbesarlah harapanmu, ya, maka berharaplah terhadap Rabbmu, terhadap Tuhanmu ketika engkau sedang memintakan hajat tersebut. Jadi harus diperbesar, ya, diperbesar harapannya, ya, diperbesar harapannya ketika sedang berdoa. Ya, jadi di sini lihat, ya, ketika kesulitan, dari balik lagi ke ayat sebelumnya, ya, ketika kesulitan, satu kesulitan pasti didatangkan dengan dua kemudahan, ya. Yang kemudian kedua, ya, cukup saja fokus kepada kewajiban, farokta fansob, ya, cukup saja kewajibannya sholat, ya, kewajiban sholat lima waktu, bertauhid, itu, kemudian selesai itu, lanjutkan lagi kewajiban yang lain, ya, fansob, ya, bersungguh-sungguh dengan kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Kemudian di samping itu, menyibukkan diri dengan itu, kemudian tetap ada doa, ya, tetap ada doa, idza da'atska al-hajatu ilal mas'alati fargob ila rabbika fiha, ya, yaitu
yaitu berdoa juga kepada Allah. Kan tadi fa iza faragta fansab, bersungguh-sungguhnya dalam berdoa. Ketika berdoa, fargob, ya, penuhi harapan terhadap Allah, ya, penuhi harapan terhadap Allah. Ya, jadi untuk menghadapi kesulitan, satu, seperti sekarang ini masa-masa sulit, satu, dengan fokus kepada kewajiban-kewajiban, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnah. Yang kedua, memperbanyak doa dan memperbesar harapan, ya. Karena itu yang kedua. Belum lagi ditambah lagi, setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan, dua kemudahan, ya. Jadi tenang saja, seorang muslim tidak stres, jadi tidak perlu stres, ya. Kalau kita sibuk dengan sesuatu, maka kesibukan tersebut akan melapangkan hati. Sebagaimana barusan ada video yang disebarkan, ada orang yang dokter positif corona, harus 14 hari istirahat, ya. Dia tidak pikir penyakit. Nah, makanya beda menyikapi orang yang belum kena penyakit dan orang sudah kena penyakit. Yang belum kena penyakit ditakut-takuti, jangan sampai sembarangan sholat berjamaah di masjid, ya, sembarangan tidak cuci tangan. Saya tawakal tapi sembarangan, bukan begitu caranya. Kalau belum kena musibah, hati-hati, ya. Ketika kena musibah, maka yang dibesar-besarkan itu harapan, tenang saja, tidak apa-apa, begitu. Ini sekarang kebalik orang belum kena dibilang tidak apa-apa, akhirnya kena, kan? Akhirnya kena. Tabu bale bakasih nasihat, tidak fakih, tidak berilmu orang yang bakasih nasihat, orang yang harusnya disuruh takut-takuti, malah dikasih dikasih kelengahan, akhirnya malah jatuh ke kebinasaan. Nah, ini kekeliruan, ya, sebagian orang salah dalam menempatkan posisi. Sebaliknya juga, orang yang sudah sakit jangan justru takut-takuti, diberi harapan sebagai ini, wa ila rabbika fargob. Jadi, nah, ketika kembali lagi ke cerita, ada orang dokter 14 hari dia harus diisolasi dan dia kena penyakit positif. Selama 14 hari dia fokus di baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Di 14 hari dia khotam. Jadi dia 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz. Dia lupa dengan penyakitnya karena sibuk fokus dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah hari ke-14-nya sembuh, ya. Jadi ini, ya. Jadi dia juga bertawasul dengan bacaan Qur'annya untuk disembuhkan penyakitnya, boleh, ya. Jadi boleh kita membaca Al-Qur'an dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit. Jadi itu boleh, karena Quran juga diturunkan sebagai syifa, ya, sebagai obat hati, obat penyakit, dan bisa buat ruqyah. Bisa buat ruqyah itu bukan cuma orang kesurupan. Ruqyah itu boleh untuk meruqyah diri sendiri. Kalau ada penyakit lagi sakit kepala, baca doa bismillah, bisa Al-Fatihah baru minum air, boleh, ya. Boleh itu. Jadi baca Quran, baca 1 juz, niatnya ini untuk menyembuhkan penyakit, boleh, ya. Sebagaimana ini dokter sudah ada ini jelas, insya Allah saya bagikan di grup, ya, bahwa fokus dengan Quran, dengan kewajiban, dengan sunnah, ya, insya Allah hati lapang dan tidak takut, ya, maksudnya tidak ada, karena harapannya kepada Allah. Kalau meninggal dalam keadaan beribadah. Nah, ini lagi-lagi untuk orang yang sedang dalam kesulitan. Jangan sampai orang yang belum dapat dinasihati seperti ini, beda. Ini dua audiens, ya, jadi jangan samakan. Ini ada yang kefakihannya kurang, menyamakan. Yang harus ditujukan di sini lempar ke sana, yang di sini lempar saja. Jadi membuat orang yang sedang musibah putus asa dan membuat orang yang belum dapat musibah lengah, ya, bermudah-mudahan akhirnya malah jatuh ke musibah. Nah, ini hati-hati, kita harus pintar membedakan orang. Jadi makanya nasihat itu ada pada tempatnya, ya. Begitu juga kalau ada yang tegas dan lembut, itu beda. Kalau orang yang keras kepala ini ditegaskan, itu justru biar lembut, ya. Jadi tidak apa-apa, ya, di sini, ya. Semoga bermanfaat. Ini selesai. Insya Allah besok pagi ad-duha, ya, ba'da subuh, ya, jam 5.15 melanjutkan i'rab, ya, ad-duha surat 93, silahkan dicoba dikerjakan ba'da subuh gini. Jadi cuma berapa jam ke depan dicoba dikerjakan sambil latihan, ya. Ketika mulai mengerjakan ini diperiksa juga, ya. Mudah-mudahan ini sudah dikerjakan, ya, syarf. Jadi ketika didengarkan ini sambil mengoreksi yang sudah dikerjakan, ya. Dengan saya tambahkan juga sedikit makna
agar maksudnya agak lebih mendalam lagi paham dengan ayat ya. Ya demikianlah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.